So guys, jika Singira ini mengonfirmasi bahwa ada token di masa depan. Nah, kalau kita hitung-hitung, ZK Singira mainnet pada bulan Maret tahun ini, dan kita akan bertemu lagi pada bulan Maret itu di tahun depan. Jadi ada kemungkinan besar sebelum bulan Maret ini akan launch kepada Binance atau kepada market besar lainnya ya. Nah, di sini ada beberapa orang yang mengklaim bahwasanya di sini ada task atau misi yang akan kita lakukan supaya kita mengharapkan airdrop dari ZK Singira. Oke, nah di sini itu setelah kalian bridge dari Ethereum ya, you can bridge for Ethereum to ZK Singira mainnet. Nah, kalian bisa melakukan bridge senilai 001 Ethereum kepada ZK Singira. Setelah kalian bridge kepada ZK Singira, kalian di sini klik network. Nah, di sini explore the ecosystem. Nah, setelah kalian explore nanti akan masuknya ke sini nih, ecosystem. Nah, di sini kalian silahkan reset atau kalian silahkan untuk berinteraksi dengan ekosistem yang ada di tabel ini ya. Oke, di sini loading. Nah, di sini ada zkSync Finance, ada OpenFI, ada Catalytic, ada Whisper. Nah, kalian bisa untuk berinteraksi dengan DeFi ini ya. Nah, di sini ada pilihannya, ada DeFi, DAO, Digital ID, ekosistem. Oke, ini adalah wallet saya, yang mana saya di sini pengerjaannya sudah melakukan bridge juga kepada Ethereum, dan di sini interaksi dalam 2 bulan, dan juga bridge kepada Ethereum. Kepada ZK Singira. Nah, di sini melakukan interaksi minimal 10 ya. Jika kalian sudah bridge kepada ZK Singira, kalian harus diwajibkan untuk berinteraksi dengan smart contract lainnya, atau seperti yang saya ucapkan tadi, kalian bisa ekspor kepada ekosistem dari ZK Singira. Nah, ini adalah simulasi dari Arbitrum, yang mana untuk Arbitrum sendiri kemarin juga minimal itu interaksinya 3, mendapatkan 3 poin. Dari 3 poin itu kalian bisa mendapatkan sekitar $1000 ya. Nah, di sini ini adalah wallet kedua saya, aktif 11 day dengan aktifnya 2 bulan, kontrak interaksinya 19/47. Jadi 47 transaksi dengan 19 kontrak ya. Nah, di sini saya bridge kepada ZK Singira ini $34. Belajar dari retroaktif sebelumnya, kita harus melakukan bridge dengan official bridge ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah official bridge dari ZK Singira. Oke, di sini saya akan membahas dari Rekprenser ya, yang mana dia sudah mengklaim. Nah, untuk mendapatkan airdropnya seperti ini kriterianya: menjadi bagian dari 10% pengguna zkSync teratas dan menerima airdrop zkSync terbesar. Mari selami kriteria yang akan mengamankan tempat Anda. Jadi di sini mungkin ini kriteria-kriterianya, yang mana seperti Arbitrum juga harus melakukan $10.000 volume transaksi ya, dan juga melakukan bridge kepada official bridge Arbitrum, dan juga you are member of the zkSync Discord. Jadi kalian harus join kepada Discord zkSync eranya. Oke, ini kita akan bahas dari nomor 1 ya. Jadi untuk mendapatkan peringkat di antara 40% pengguna teratas, Anda harus menyelesaikan minimal 21 transaksi. Dengan melakukan 51 transaksi, Anda akan mendapatkan tempat di 15% teratas. Jadi kalian harus melakukan interaksi minimal 21 transaksi dengan melakukan 51 transaksi. Jadi kalian bisa melakukan Jadi kalian bisa melakukan transaksi 51 transaksi dengan 21 smart contract ya, karena untuk di sini ini adalah simulasi dari Arbitrum. Di sini saya sudah melakukan 19 smart contract dari 47 transaksi ya. Oke. Tidak diragukan lagi, jumlah transaksi yang diselesaikan akan memainkan peran penting dalam momentum kelayakan untuk menerima airdrop. Oke, kita lanjutkan untuk bagian nomor 2. Jumlah kontrak pintar yang Anda gunakan sama pentingnya dengan jumlah transaksi. Untuk berada di 30% pengguna teratas, Anda hanya perlu berinteraksi dengan 12 kontrak pintar. Jadi kalian itu harus melakukan setidaknya minimal itu 10 transaksi lebih dari 10 kontrak yang berbeda. Jadi kalian tuh harus melakukan transaksi dengan beberapa smart contract ya guys ya. Nah, di sini ini adalah poin penting.
Manfaatkan jembatan resmi untuk mentransfer dana ke Zcashing Era. Ada kemungkinan besar tim Zcashing akan memberi penghargaan kepada pengguna yang mentransfer dana melalui jembatan resmi karena pengguna dianggap paling setia. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, kita harus bridge dari Ethereum to Zcashing Era supaya kita itu dianggap seperti user resmi, seperti user paling setia ya. Nah, di sini ada poin keempat, menjadi pengguna jaringan yang aktif, terlibat secara konsisten selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Jadi kalian tuh setelah kalian melakukan bridge kepada Zcashing Era, setelah kalian juga bisa explore kepada ekosistemnya. Misalkan kalian bridge pada bulan sekarang itu bulan September tanggal 24. Nah, kalian sudah bridge kepada Zcashing Era, kalian melakukan explore transaksi sana sini, dan bulan depannya juga kalian harus aktif pada Zcashing Era ini. Jangan aktif di bulan itu saja ya, karena ini adalah simulasi, takutnya bentrok dengan apa yang kalian kerjakan ya. Nanti kalau kalian tidak mendapatkan airdrop itu sangat disayangkan kan. Oke, tingkat aktivitas pengguna berkolerasi langsung dengan pentingnya mereka terhadap proyek. Dari 4 juta dompet Zcashing, hanya pengguna paling aktif yang akan dipilih untuk distribusi airdrop. Nah, kalian itu harus aktif pada ekosistem Zcashing Era ini yang saya tunjukkan, supaya kalian akan dipilih menjadi salah satu pengguna aktif untuk layak mendapatkan airdrop Zcashing Era. Untuk memenuhi kriteria ini, sederhana saja, ingatlah untuk melakukan transaksi secara konsisten pada Zcashing Era ya. Oke, di sini akan ada keterangan juga. Nah, di sini ada start using Zcashing Elite ya. Zcashing Lite ya, yang mana sebelum dari Zcashing ini ada juga Zcashing Lite. Kalian bisa untuk menjabani ke Zcashing Lite. Zcashing Lite telah hadir sebelum Zcashing Era, yang berarti bahwa pengguna yang merupakan pengguna awal versi Lite memungkinkan memenuhi syarat untuk mendapatkan pengganas lamba airdrop. Jadi, kalau kalian ingin mengerjakan Zcashing Lite, seperti di sini saya aktif on Lite ya, tapi di sini saya melakukan Lite-nya cuma 6 transaksi saja dan tidak melakukan bridge kepada Zcashing Lite karena bagi saya itu tidak perlu mungkin ya, karena ini wallet kedua saya, jadi saya tidak melakukan bridge kepada Zcashing Lite-nya. Tapi kalau di wallet pertama saya melakukan bridge kepada Zcashing Lite dan ini sudah tercentang semuanya. Oke. Nah, di sini liquidity provision is crucial. Jadi kalian harus melakukan penambahan likuiditas, itu sangat penting untuk pengembang ekosistem blockchain. Jadi kalian minimal harus setidaknya $100, tapi ini hanya gambaran saja. Saya juga di sini melakukan hanya $10 atau $20 saja kepada liquidity ini. Tapi kan di sini menghitungnya adalah jumlah volume. Jadi kalian itu bisa melakukan minimalnya $10, besoknya $10, bahkan besoknya lagi $10. Itu tidak apa-apa ya guys ya. Nah, ini juga tak kalah pentingnya, pastikan saldo dompet kalian minimal $10 sampai $15. Akun dengan saldo dompet di bawah $10 mungkin tidak memenuhi syarat untuk menerima airdrop. Pengguna yang aktif dan terlibat dalam proyek ini kecil kemungkinannya untuk menarik seluruh dananya dari jaringan. Dianjurkan untuk menjaga saldo minimal $10. Nah, seperti halnya saya di sini, saya hanya menyisakan sekitar $10 saja di wallet kedua dan ke satu saya ya. Jadi itu tidak masalah. Dan di sini juga ada gambaran kriteria. Kalian bisa cek pada app ZetaBlock dan juga dun.com. Nanti akan saya sertakan linknya. Nah, kalian jangan lupa ya, minimal garap satu saja. Kalaupun kalian tidak bisa dua, minimal satu ya guys ya. Karena saya menjamin, bukan saya menjamin ya guys ya. Jadi saya sendiri agak sedikit kecewa karena saya tidak pernah tahu tentang Arbitrum ya pada masa tahun ini dan tahun kemarin, karena tidak pernah mendengar tentang Arbitrum testnet sampai mainnet dan juga ada retroaktifnya. Jadi saya skip tuh, saya tidak menggarap Arbitrum. Nah, untuk Zcashing Era ini saya tidak akan skip karena ini potensi jackpot sampai 2 sampai $5.000 ya. Menurut saya itu tergantung pengerjaan transaksi kalian. Makanya di sini silahkan kalian explore sendiri, dan di sini juga banyak untuk komunitas-komunitasnya seperti Telegram dan juga ada Discord-nya resmi dari Zcashing. Tapi untuk Discord resmi Zcashing kan kalian pasti sharing tentang pengerjaannya itu agak sedikit ya
agak sedikit privasi ya guys ya. Nah, kalian bisa untuk explore kepada grup Facebook atau Telegram untuk berkomunikasi secara langsung pengerjaan dari Zcasing Era ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Ini adalah bentuk histori saja supaya suatu saat kalau Zcasing Era ini bagi-bagi airdrop, mungkin akan saya buatkan video ya untuk mengklaim dari airdrop Zcasing Era ini. Oke, kita akan bertemu lagi di next video tentang apapun itu yang penting gratis.